Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Saya doakan Bapak Ibu sampai saat ini masih selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih setia mengikuti informasi dari channel ini ya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe silahkan minta bantuannya untuk di subscribe ya. Kita akan kembali berbagi informasi Bapak Ibu. Kali ini kita akan berbagi terkait informasi untuk pengadaan P3K di lingkungan Kementerian Agama ya. Ini informasi terbaru Bapak Ibu. Kabar baik bagi rekan-rekan yang mungkin belum bisa masuk di kuota P3K tahun sebelumnya. Ini ada informasi terkait kuota terbaru Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa terrealisasikan segera dan juga ada deadline untuk jadwalnya ya, bisa disimak informasinya Bapak Ibu. Ini kebijakan pengadaan CSN informasi tahun 2002 ya untuk Kementerian Agama ya. Ini ada informasinya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu, tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu. Terima kasih. Ini slide landasan hukum kita lewati dulu Bapak Ibu. Kemudian ini kebijakan nasional ya, 5 prioritas kerja. Kemudian ini masih kebijakan nasional, kebijakan pengadaan ASN di tahun 2022, kebijakan nasional. Dan ini untuk arah kebijakan dan strategi nasional yang menjadi mandat RPJMN Kementerian Agama ya. Ini Bapak Ibu, yang pertama, Kementerian Agama telah mengusulkan kepada Kementerian Pan-RB bahwa pelamar calon ASN Kementerian Agama memprioritaskan bagi mereka yang sudah mengabdi di Kementerian Agama. 2. Calon P3K Kementerian Agama akan mengikuti seleksi kompetensi dengan sistem CAT-BKN untuk mengukur kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan teknis, serta wawancara berbasis CAT untuk integritas dan moralitas. Ketiga, moderasi beragama. Calon PPK Kementerian Agama akan mengikuti tes moderasi beragama menggunakan sistem CAT Mandiri Kementerian Agama untuk mengukur tingkat pemahaman dalam implementasi moderasi beragama. Profil ASN Kementerian Agama atau P3K akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dan memiliki pemahaman beragama yang moderat sehingga dapat mencapai tujuan Kementerian Agama secara keseluruhan. Ini Bapak Ibu persyaratan umum untuk menjadi calon P3K. Yang pertama syarat ya, setiap WNI dapat melamar menjadi P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap WNI Bapak Ibu. 1. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. B. Tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih. C. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit TNI, anggota kepolisian negara RI, atau pegawai swasta. D. Tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. E. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. F. Memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi keahlian atau keterampilan tertentu yang masih berlaku. G. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. H. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. I. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan ya Bapak Ibu. Ini untuk persyaratannya. Nah ini dia Bapak Ibu ya, distribusi alokasi formasi ASN tahun 2022. Nah ini paling banyak adalah di tenaga kependidikan ya, tenaga pendidik Bapak Ibu ya. Guru sebesar 24.848, dosen 2.741 sebesar 55,62%. Kemudian tenaga keagamaan terdiri dari penyuluh agama, penghulu ya, penyuluh agama sebanyak 12.427, penghulu 2.308, 29,70%. Fungsional dan tendik 7.281 atau 14,68%. Total ada kuota 49.605 ya, 49.605 untuk kuota tahun 2022 Bapak Ibu ya.
Kemudian, nah ini untuk skenario jadwalnya Bapak Ibu ada 2 skenario di sini. Skenario 1 adalah untuk pengumuman seleksi mulai tanggal 16 sampai 30 November ya. Saat membuat video ini belum mulai pengumuman Bapak Ibu ya. Kemudian 16 November sampai 7 Desember pendaftaran seleksi, 16 November sampai 14 Desember seleksi administrasi, 15 sampai 16 Desember pengumuman hasil seleksi administrasi ya maksudnya, kemudian 17 sampai 19 Desember masa sanggah, 17 sampai 23 Desember jawab sanggah, 24 Desember pengumuman pasca masa sanggah, 26 sampai 27 Desember penarikan data final, penjadwalan seleksi 28 sampai 30 Desember. Kemudian pengumuman jadwal seleksi per sesi 2 sampai 7 Januari 2023. Ini pelaksanaan seleksi direncanakan di 8 Januari sampai 6 Februari 2023. Pengolahan nilai 1 sampai 13 Februari 2023, 14 sampai 15 Februari 2023 pengumuman hasil, 16 sampai 18 Februari 2023 masa sanggah, 16 sampai 12 Februari 2023 jawab sanggah, dan pengumuman hasil akhir seleksi 23 sampai 24 Februari 2023 ya Bapak Ibu. Ini masih banyak waktu Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu bisa untuk mengikuti. Ini skenario kedua. Ini pengumuman seleksinya dimulai 1 sampai 15 Desember ya. Ini tergantung nanti prosesnya Bapak Ibu. Proses di Kementerian Agama dan PAN-RB ya ini. Di sini ada keterangan masalahnya. Jadwal tersebut berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN. Jadwal tersebut berpotensi berubah dikarenakan kebijakan nasional sampai hari ini. Hari ini berarti hari ini masih menunggu jadwal resmi yang akan diterbitkan Kementerian PAN-RB dan BKN. Jadi Kementerian Agama masih menunggu jadwal resminya Bapak Ibu ya. Nanti ketika diumumkan maka Bapak Ibu silakan bisa untuk mendaftar ya. Dan untuk jadwal kedua ini 8 sampai 9 Maret 2023 pengumuman hasil akhirnya ya. Jika di skenario pertama tadi Februari, di skenario kedua Maret untuk pengumuman hasilnya. Ini perbedaannya Bapak Ibu, jeda 1 bulan Bapak Ibu ya. Nah ini untuk rencana pelaksanaan anggaran ya. Kemudian sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi demikian Bapak Ibu informasi kali ini terkait untuk formasi P3K di Kementerian Agama di ini tahun 2022 ya, sudah akhir tahun sebesar 49.605, dan yang saya dengar ini dengan skala prioritas, intinya semuanya bisa mendaftar, akan tetapi dengan skala prioritas yaitu untuk di Satker ya. Yang pertama adalah di Satker untuk guru ya. Untuk guru di Satker dan sudah sertifikasi ya, sudah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian di Satker Pemadrasah Negeri sudah belum sertifikat pendidik. Kemudian yang prioritas ketiga adalah di madrasah swasta ya, milik masyarakat dan sudah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian prioritas keempat adalah di madrasah swasta belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi ada 4 prioritas ya. Madrasah negeri bersertifikat, madrasah negeri belum bersertifikat, madrasah swasta bersertifikat, dan madrasah swasta belum bersertifikat. Ini untuk formasi guru ya, informasinya untuk skala prioritas berdasarkan kuota tadi, karena tentu saja tidak mencukupi jika semuanya, maka dibuat skala prioritas. Itu informasi yang kami dapatkan Bapak Ibu ya, dan semoga Bapak Ibu bisa mengikuti ini dan Bapak Ibu bisa lolos ya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu informasi kali ini dari Samsi Channel, semoga bermanfaat. Sekali lagi Bapak Ibu, barangkali ada yang belum meng-subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu. Barangkali ada yang baru ketemu dengan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu, tekan bola loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini.
Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah subscribe ya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Kita ketemu di video selanjutnya. Saya selalu doakan Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.